100 tahun Walt Disney, apakah nilainya juga 100? Mari kita simak. Halo Jusamen, kembali lagi bersama Tius di sini di channel Bata Plastik. Kali ini aku bawain kalian sebuah Lego set dengan nomor 43230 yang terdiri dari 811 pieces Walt Disney Attribute 100 tahun kamera. Sebelum kita bahas ke kameranya, aku cuma mau bahas sebentar sedikit aja tentang harga dan kapan dia terbit. Kamera ini terbit sebenarnya 2 tahun yang lalu, 2023, dan waktu baru keluar dibanderol dengan harga sekitar 100 euro. Ya, kalau misalnya 16 atau 17 ribu rupiah per euro, tinggal dikalikan aja, berarti sekitar 1.600.000 sampai 1.700.000. Meskipun terakhir aku cek, kalau kalian sekarang mau beli yang bekas, itu ada di sekitar 50 sampai 60 euro. Ya lumayan lah ya, separuh harga. Tapi bekas. Dan setauku kalau yang baru udah nggak ada lagi. Oke, sebelum kita mulai ke kameranya, kita mulai ke figurnya dulu. Jadi, ada 5 figur yang bisa kita dapatkan, yaitu Bambi, Dumbo, Walt Disney, 1 Mickey Mouse, dan 1 Minnie Mouse. Kita bisa lihat sebenarnya kalau dari Walt Disney sendiri agak biasa aja sih, nggak terlalu yang spesial atau nggak terlalu yang butuh pekerjaan yang khusus untuk membuat minifigure dari Walt Disney. Cuman yang aku suka di Walt Disney-nya adalah bajunya. Bajunya dicetak dengan jas warna grey, warna abu-abu, dan itu mengesankan orang-orang zaman dulu, para eksekutif-eksekutif juga pakai warna-warna baju yang cukup terang dan cukup gelap. Salah satunya adalah baju warna silver. Lalu, kalau kita lihat ke Dumbo dan juga Bambi, kita bisa lihat mereka tetap bisa dipasangkan kepada bata plastik yang ada. Jadi, kalian nggak perlu khawatir dia bakal copot atau nggak pas. Dua-duanya kompatibel. Kita mau bahas tentang Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Yang aku sorotin di sini adalah kepala mereka itu dibuat benar-benar khusus sih. Kayaknya dicetak secara khusus karena bentuk mereka, kepala mereka nggak standar ya. Yang kalian bisa lihat di sini juga adalah celananya dan bajunya. Mickey dan Minnie Mouse di sini itu benar-benar terinspirasi dari kartun mereka yang klasik gitu. Kalau kalian perhatiin, Minnie Mouse mereka nggak pakai baju. Tetap nggak pakai baju. Karena emang zaman dulu mereka cuma dikasih celana doang sama Walt Disney. Dan celana warnanya emang warna abu-abu seperti ini gitu. Cuman yang aku sayangkan adalah tangannya, kiri sama kanan dari Mickey Mouse dan Minnie Mouse, itu sayangnya mereka warna hitam di figur ini. Padahal kalau yang klasik sebenarnya tangannya mereka tuh pakai sarung tangan gitu. Jadi warnanya putih. Di sini sayangnya enggak, mungkin bakal ngeluarin ongkos lebih lagi ya kalau masih dicat putih. Cuman seandainya ini catnya putih, buat aku perfect. Perfect banget. Celananya dicetak dan rok Minnie Mouse ini bisa dicopot. Ya, kayak gitu. Menurutku oke sih. Lalu kita lanjut lagi ke kalau kita copot minifigurnya, 5-5-nya. Tinggal satu lagi, Dumbo kita copot. Kita bisa copot kamera ini juga. Aku harus pelan-pelan supaya nggak patah. Oke. Ini mau copot. Aku harus pasang ya, bentar ya. So. Kita bisa lihat. Apakah ini? Ya, ini adalah clapperboard. Action 1, 2, 3. Bagus banget. Ini menurutku keren sih. Karena kan Walt Disney sangat identik dengan dunia perfilman ya. Meskipun sebenarnya kartun sih. Cuman belakang ini kan banyak film-film juga yang nggak kartun juga diproduksi sama Disney gitu. Jadi butuh clapperboard untuk menandakan dia tuh bergerak di dunia perfilman. Padahal kalau kita buat kartun sebenarnya nggak butuh clapperboard. Fun fact, aku coba googling apa sih artinya bahasa Indonesia dari clapperboard.
Kalau kita translate, artinya adalah papan pukul. Papan pukul. Lucu sih. Aku nggak tahu apakah masih ada yang pakai istilah papan pukul, tapi clapperboard kayaknya cukup familiar, cukup banyak di ngertiin sama orang lain. Kita bisa lihat juga warnanya putih sama hitam dominan, ada warna abu-abu juga, dan bisa ditutup sampai dibuka, bahkan bisa sampai 180 derajat. Bisa dipakai kalau kalian mau buat film pakai Lego action. Oke, kita lanjut. Di atasnya clapperboard ada sebuah miniatur perfilman atau film dari untuk yang dijalankan ke proyektor. Ini bentuknya bulat. Ini adalah 2 film yang bakal dijalankan. Oh, sorry. Ini adalah 1 film yang muter kan nanti setiap film dikeluarin. Yang satu bakal ngumpulin, yang satu untuk di show off ke penonton. Yang unik di sini adalah kalau kita balik seperti ini, kita bisa lihat ada sebuah pemandangan. Dan pemandangan ini terdiri dari 3 kaca yang diberi, atau 3 plastik transparan yang diberi lukisan-lukisan, dan saat dijajarkan satu sama lain, itu akan membuat sebuah pemandangan. Itu menurutku keren karena jadi terkesan 3D gitu kalau kita lihat. Lalu ada 3 buletan di sampingnya. Ini bisa diputer ya, kita bisa puter ini. Ini menunjukkan, kalau aku sih nangkepnya, ini seperti roll film. Jadi ada 3 roll film cadangan atau yang bakal harus dimainkan kalau roll film yang di atas sudah habis. Kayak gitu. Lalu ini ada satu bagian silver juga di atas. Jujur aku nggak tahu nih apa, tapi kalau menurutku, copot. Untuk menerangi perfilmannya, proyektornya, kayak gitu sih. Cukup unik ya, menarik. Oke, kita udah bahas minifigure, kita udah bahas clapperboard, kita udah kamera mini atau proyektor. Sekarang kita ke main menu atau hidangan utama, yaitu the camera. The camera ini untuk show film roll. Kita bisa lihat kita dari atas ya, mulai kita dari atas. Di sini ada angka 100, 100, seperti judulnya, memperingati 100 tahun Walt Disney. Dan kalau kita lihat bentuknya yang bulat ini, itu tuh bukan sekedar bulat, tapi ini adalah bentuk dari kamera roll untuk diisi film-film. Yang ini lebih realistis daripada yang kecil tadi ya, karena di tengah-tengah ada lubang-lubang. Oke, kita masuk ke bodinya. Bodi kamera sendiri cukup kotak. Di depan ini ada kayak teropong gitu. Kita bisa geser maju mundur. Dan ini lubang banget ya guys. Ini nggak ada kaca sama sekali atau bata plastik yang transparan. Di belakang sini, itu kalau kalian lihat ada 3 lensa yang bisa diputer, bisa diganti-ganti. Jadi kalian bisa ganti-ganti, setelah diganti bisa teropongnya dinaik turunin atau dimaju mundurin lagi gitu. Seolah-olah kalian punya 3 kamera yang bisa dipakai. Kalau dari sampingnya sini, samping kirinya kamera, ini ada kayak center sih, kayak center bisa dinaik turunin. Ini bahkan ada bunyi yang cukup keras, yaitu klak 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 klak. Jadi ada 2 center yang bisa dipakai. Dan dia bisa muter 360 derajat, terus-terusan muter seperti itu. Lalu di sebelah kanannya juga ada mekanik yang mirip sih, bisa diputar. Ini bunyi juga, tapi bunyinya nggak terlalu kenceng, nggak seperti yang lampu. Ini bunyi, tapi uniknya ini, saat kita putar, ini nggak bisa balik lagi. Dia cuma searah jarum jam. Begitu balik, nggak mau. Aku pengen banget dengerin kalian suaranya, karena menurutku suaranya itu keren. Karena kalau di film yang asli, kamera yang asli, saat kita roll film, beneran bunyi. Bahkan yang dulu manual, kita harus pakai tangan. Makanya gagangnya kayak gini, beneran. Harus pakai tangan seperti ini. Oke. Yang aku suka di sini adalah, sebenarnya bagian yang kiri ini bisa kamu buka. Aku harus geser dulu. Bisa dibuka, kalau kalian bisa lihat,
seperti ada studio kecil dan ada tempat duduk. Dan kalau kalian perhatiin di mejanya itu ada gambar Mickey Mouse. Mickey Mouse memang sangat-sangat ikonik untuk Walt Disney, bahkan yang mempopulerkan Walt Disney atau karya yang sangat populer Walt Disney adalah Mickey Mouse menurut aku. Jadi wajar sih kalau Lego milih mendesain Mickey Mouse di studio ini. Di kursi ini kalian bisa taruh Walt Disney. Dia bisa duduk. Oh, aku lupa mention satu hal bahwa minifigurnya Walt Disney, dia tuh bawa pulpen kecil, dan kalau kita dudukin di sini, ini pas banget sama pulpennya dia. Dia seolah lagi kerja atau gambar Mickey Mouse. Bagus ya. Kita turun dulu. Bisa tutup juga, bisa dibuka. Copot lagi. Nanti aku lihat di mana copotnya. Nanti aku pasang. Oke, lanjut. Kita udah bahas atasnya, kita sudah bahas juga covernya atau badannya, badan kamera. Kita ke bawah lagi, mulai kita masuk bagian tripod. Di tripod ini yang aku suka adalah, to be honest, my highlight is ini. Tuas. Tuasnya aku suka banget. Dia kayak tuas yang beneran di kamera kan ada yang besar ini kan. Ini aku cukup yakin desainnya mau bilang ini adalah bahannya kayu, agak tebel. Kalian lihat nggak? Terus yang ini adalah besi. Jadi tuas ini, kalau kalian yang sudah pegang kamera tahu kali ya, tapi kalau yang belum tahu, for your information, kalau kita punya kamera, kita taruh di atas tripod, biasanya ada tuas ini supaya kita bisa geser kiri kanan, atas bawah, untuk menentukan angle atau sudut yang pas untuk kamera kita. Lalu, tripod ini bisa lock atau bisa mengunci posisi itu gitu. Jadi, ini sangat-sangat bermanfaat tuas ini. Aku suka banget modelnya. Somehow, I really love it. Lalu, kalau kita turun sedikit di bagian kepala dari tripod ini, sebenarnya cukup bagus ya. Dia juga angle-nya ke atas. Sayangnya dia nggak bisa digerakkan. Dia firm, dia locked up, nggak bisa digerakkan kanan kiri atas bawah. Memang agak fleksibel sih, tapi kita nggak bisa putar kemana-mana. Es bleibt wie es ist, atau dia stay seperti ini. Awalnya aku pikir kok nggak bisa digerakin sih gitu. Kan tripod salah satu fungsinya, seandainya Lego mau buat bisa digerakin, fleksibel kan keren banget gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ternyata mungkin alasan mereka nggak buat fleksibel, karena bagian ini, kameranya ini, berat. Ini cukup berat. Itulah kenapa menurut aku kalau mereka buat ini fleksibel, jadi kayak susah buat ngimbanginya gitu. Mungkin butuh mekanik yang lebih ribet lagi, supaya dia bisa tetap bertahan, dan berjalannya waktu kan bisa tetap aja jatuh kan, kalau nggak bagus banget mekanisnya. Mungkin menurut aku itulah kenapa alasan alasan Lego tidak membuat dia fleksibel. Jadi kayak tegak, lurus, dan untungnya mereka membuat kameranya agak ke atas gitu, jadi nggak monoton gitu loh. Tidak langweilig kalau orang Jerman bilang, atau nggak membosankan, kan lurus doang gitu. Agak ke atas jadi lebih ada kayak apa, estetikanya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian tripod yang bawah, atau ke apa ini namanya? Tiangnya, kaki tripodnya. Ada tiga. Yang bawah ini agak dun atau lebih kurus, yang atas ini lebih tebal. Jadi kalau tripod yang asli kan ini bisa dilipat gitu ya, bisa dikecilin gitu. Kalau mau besarin bisa dibesarin juga gitu. Dipanjangin, dipendekin gitu. Besarin, kecilin, salah. Panjangin dan dipendekin yang benar. Ya, aku juga suka. Meskipun fungsinya tidak berfungsi, ini hanya mengisyaratkan kepada kita bahwa
Ini tripod. Yang aku suka di bagian ini adalah di setiap kakinya itu ada kayak bagian seolah-olah ini adalah mur. Ini bisa diputar. Di tiga-tiganya ada. Dan ini menurutku sebuah detail yang aku suka banget. Meskipun diputar pun tidak membawa apa-apa, ini bisa copot seperti ini. Tapi detailnya, attention to detailnya aku suka. Karena di tripod yang asli memang harus dimur. Terus kita masuk ke bagian yang paling bawah. Ini ada besi untuk menahan tripodnya. Jadi supaya tripodnya nggak mekar kemana-mana. Jadi ditahan supaya dia stay jadi satu meskipun dia kebuka seperti itu. Satu hal lagi yang perlu aku mention adalah filmnya. Kalian bisa lihat, film ini itu nggak cuma random aja menurutku. Dia diurutin dari yang paling awal sampai paling akhir, karya-karya Disney. Yang paling bawah, kalau kita bisa lihat, dimulai dari Mickey Mouse, lalu ada Putri Salju atau Putri Tidur, ada Pinocchio, sampai ke atas ada Bambi, dan yang paling atas itu Encanto. Frozen juga ada. Jadi benar-benar yang membuat nama-nama Disney terkenal itu ditaruh di sini. Itu yang kusuka. Dan dia bukan nggak kerasa dari bahan yang jelek ya. Dia cukup bagus, paling sekitar 0,1 atau 0,2 mm. Plastiknya terkesan plastik premium dan bagus banget. Dia ditempel di bawah sini sama di atas sini sebagai pajangan atau atribut yang bagus. Oke, tadi kita sudah bahas desainnya. Aku mau bahas tentang kualitas dari bata plastiknya sendiri. Seperti biasa, Lego punya standar yang bagus. Dia mudah dibuka, mudah dipasang, tapi dia stay gitu, nggak gampang copot juga. Menurutku bagus banget. Tapi Lego udah terkenal lah ya, bagus. Harganya juga mahal. Kalau nggak bagus, rugi dong. Benar. Selanjutnya yang aku mau share sama kalian adalah pengalamanku dalam membangun Lego ini. Jadi, kalau boleh jujur, cukup ribet. Meskipun instruksinya jelas banget. Cuman ada part-part yang kecil, dan itu harus disusun satu. Jadi, cukup membuat capek ya. Aku butuh waktu sekitar 3 jam kayaknya buat hanya untuk membangun Lego ini. Tapi juga sekalian buat speed building video. Jadi kalian kalau mau lihat speed buildingnya juga bisa lihat di channelku. Harusnya sebelum video ini keluar, speed buildingnya keluar duluan. Kalian bisa tonton kalau suka. Dan aku kepikiran buat next building, aku nggak buat lagi speed building video, tapi aku mau just go live streaming. Kalau kamu suka, kamu bisa join. Mungkin kita bisa bareng-bareng buat community bata plastik ini jadi seru gitu. Kalian juga bisa join sama streaming, nanti aku bisa jawab, kita bisa sambil ngobrol. Tapi aku batasin maksimal 2 jam aja, karena juga waktu sangat berharga juga. Aku juga masih ada yang harus dikerjain, tapi aku dengan senang hati kita bisa kenalan, kita buat komunitas yang segar. Masalah selanjutnya adalah perbedaan waktu antara Jerman dan Indonesia cukup gede. Kalau di musim dingin sekitar 6 jam. Aku mungkin hanya bisa mulai jam 6 sore waktu Jerman, berarti jam 12 malam waktu Indonesia. Aku nggak tahu apakah kamu masih ada yang wah, atau masih ada yang tetap terang ya, atau begadang kali. Nggak apa, mungkin buat kamu yang lagi ngerjain skripsi sambil nemenin, kita bisa sambil ngobrol gitu. Oke, terima kasih udah nonton video ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!